Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Samuel Handrikanata dalam pemberitaan firman pada hari ini dengan tema yang saya beri adalah saat dalam ketidaknyamanan. Bangsa-bangsa di dunia saat ini termasuk Indonesia sedang berperang dalam penghentian penyebaran virus COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini pastinya menimbulkan ketidaknyamanan pada diri setiap orang, termasuk saudara dan saya. Detik News baru-baru ini menurunkan sebuah berita di mana pada hari Sabtu yang lalu pada tanggal 28 Maret 2020 ada seorang pria berumur 45 tahun ditemukan tidak bernyawa di dekat jalur kereta api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pria tersebut adalah bernama Thomas Schaefer yang melakukan bunuh diri karena kekhawatiran yang begitu tinggi. Ada rasa tidak nyaman, khawatir atas wabah penyebaran virus COVID-19 ini yang melanda negaranya. Pria ini adalah seorang menteri keuangan dari negara bagian Hesse, Jerman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berita ini bisa menambah ketidaknyamanan pada setiap kita yang sedang ada di dalam kondisi yang ada saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu mengetahui ketidaknyamanan ini juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus kita ketika dia ada di Taman Getsemani saat menjelang penderitaan dan kematiannya. Saudara dapat membaca berita hal ini, ketidaknyamanan ini di dalam Injil-Injil sinoptik, ya, di dalam Matius pasal 26 ayat 34 sampai 40, Markus pasal 14 ayat 32 sampai 40 dan juga Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Kondisi ketidaknyamanan Yesus ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu digambarkan di dalam Injil sinoptik dengan frasa atau kalimat di mana ia sangat ketakutan menurut Lukas pasal 22 ayat yang ke-24. Iya, Yesus sangat takut dan gentar, dituliskan di dalam Markus pasal 14 ayat 33. Lalu ia merasa sedih dan gentar, Matius 26 ayat 37, dan ditambahkan dengan frasa seperti mau mati rasanya, Matius 26 ayat 38. Kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana Yesus sedang ada di dalam ketidaknyamanannya menjelang penderitaan dan kematiannya tersebut. Tetapi yang perlu kita cermati pada hari ini, bagaimana Yesus menghadapi ketidaknyamanan yang ada dalam dirinya saat itu. Kita perlu belajar, kita perlu mencermati, dan kita perlu mengikuti apa yang Yesus lakukan untuk bisa mengatasi ketidaknyamanan dalam dirinya. Inilah cara yang Yesus lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengatasi ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berdoa. Catat dalam Matius dan Markus, aku pergi ke sana untuk berdoa. Lukas mencatat ia berlutut dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita saat tidak nyaman. Jalan terbaik bagi kita adalah berdoa, mengutarakan problem dan ketidaknyamanan pada diri kita kepada Allah di surga. Melakukan posting, upload kondisi kita di sosial media, itu sangat tidak menolong, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ada istilah lockdown bisa diplesetkan saudara, itu berarti kita masuk ke kamar dan lock, kunci pintu kamar kita. Kemudian saudara dan saya lalu down, berlutut, berdoa kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan. The Psalms mengatakan orang yang senantiasa berdoa tidak tahu apakah ia berdoa atau tidak, karena ia tidak memikirkan doa yang dilakukannya, melainkan memikirkan Allah yang menjadi tujuan doanya. Dalam doa, Yesus menemukan kehendak Allah, lalu berserah kepada kehendak Allah. Di akhir doa ketiga kalinya yang Yesus lakukan, dia berkata, kehendak-Mulah yang terjadi. Yesus tidak memaksakan kehendak dirinya. Ia berserah penuh di dalam doa dan mendapatkan peneguhan dari Allah Bapa di sorga. Kita pun harus demikian dalam berdoa. Jangan paksakan Allah melakukan kehendak kita. Itu pun tidak mungkin akan terjadi.
Robert Schuller mengatakan, siapa saja dapat berhasil di laut yang tenang, tetapi kemenangan atas badailah yang mendapatkan kehormatan yang sesungguhnya. Saudara dan saya sedang ada dalam badai kehidupan, kalau kita bisa artikan. Bukan di laut yang tenang. Serangan virus ini bukan hanya mengarah ke kesehatan tubuh kita, tetapi juga membuat bisnis keuangan menjadi limbung. Negara-negara yang sedang menghadapinya juga sedang memikirkan cara untuk mengatasi kelimbungan daripada perekonomian yang ada. Banyak orang tidak bisa buka usaha. Keuangan tidak masuk, saudara yang dikasihi Tuhan. Biaya tetap jalan, sementara usaha tutup. Kemenangan atas badai ini akan memberi kehormatan bagi kita. Kita perlu bertahan. Kita perlu berdoa kepada Allah. Ada seorang bijak berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan menenangkan badai, tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai itu tetap ada, tetap mengamuk, dan Dia pun menenangkan Anda, menenangkan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia, Allah kita, itu baik bagi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cara yang pertama yang Yesus lakukan saat ketidaknyamanan menjelang penderitaan dan kematiannya ada dalam hidupnya. Dia berdoa kepada Allah. Tetapi selanjutnya kita juga tahu bahwa Yesus ketika di Taman Getsemani, Dia pergi ke sana tidak sendirian. Dia pergi dengan murid-muridnya, saudara. Yesus mendapatkan topangan. Saudara dan saya di saat tidak nyaman, kita juga seperti Yesus, kita butuh topangan dari orang terdekat dan dipercaya. Yesus membawa Petrus dan anak-anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ada 3 orang-orang terdekat yang dapat dipercayanya untuk mendampingi Dia saat Ia berdoa, saat Ia sedang menghadapi ketidaknyamanan di dalam dirinya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sedang ada di dalam ketidaknyamanan dan Dia membutuhkan topangan dari para muridnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Yesus melakukan keterbukaan atas apa yang Dia alami. Dia berkata kepada ketiga orang terdekat dan yang dapat dipercayainya ketika ada di Taman Getsemani. Dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara bisa baca di dalam Matius 26 ayat 38 dan Markus 14 ayat yang ke-34. Walaupun Yesus yang adalah manusia Allah, namun di dalam kemanusiaannya Dia terbuka dan membutuhkan topangan doa dari orang-orang yang dekat dan dapat dipercayainya saat perasaannya tidak nyaman. Jika saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita percaya saja terbuka dan butuh topangan doa, apalagi kita sebagai anak-anaknya yang sedang berperang dalam wabah ini, penghentian wabah ini. Kita jangan berjuang sendiri, dan kita harus sadar bahwa kita tidak berjuang sendiri. Kita perlu mencari dan mendapatkan teman, orang-orang terdekat di dalam doa kita yang bisa sehati dan sejiwa dengan kita. Musa, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, tangannya ditopang oleh 2 orang yang terdekat dan dapat dipercayainya, yaitu Harun dan Hur, sehingga kemenangan diraih oleh bangsa Israel. Ketika Musa menurunkan tangan, bangsa Israel kalah. Dan Harun dan Hur memahami akan hal ini, sehingga tangan Musa terus ditopang untuk mengadakan ke atas berdoa. Dan di saat itulah topangan itu memberikan kemenangan kepada bangsa yang sedang berperang. Kemenangan yang juga kita butuhkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita butuh topangan dari setiap rekan-rekan kita, dari setiap orang-orang terdekat saat kita sedang tidak nyaman dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita berdoa kepada Allah, kita juga butuh topangan doa dari yang lain. Ketika kita terbuka satu dengan yang lain, marilah engkau saudara yang dikasihi Tuhan bisalah menjadi orang yang dipercaya. Kita tidak sembarangan membukakan rahasia orang yang sudah mempercayakan dirinya kepada kita untuk menopangnya. Apakah saudara dan saya saat ini sedang dalam ketidaknyamanan?
kondisi perasaan saudara, mungkin pasangan, anak kita, atau orang tua kita sedang tidak nyaman. Ada perasaan jenuh, perasaan takut dengan kondisi wabah virus corona yang sedang ada di hadapan kita, dan kita khawatir dengan kesehatan kita, gentar dan khawatir dengan kondisi bisnis dan keuangan saat ini, dan bagaimana ke depannya. Apakah itu yang sedang saudara dan saya alami? Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengikuti cara yang Yesus Tuhan kita lakukan ketika ia dalam kondisi tidak nyaman. Dua perkara yang dilakukan oleh Yesus yang harus kita ingat pada hari ini. Yesus berdoa. Saudara dan saya perlu berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mendapatkan topangan dari orang yang terdekat dan terpercaya. Temukanlah dan jadilah orang-orang terdekat yang dapat menopang satu dengan yang lain, dan jadilah orang yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia baik bagi kita. Saudara dan saya tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak ditinggalkan untuk berjuang sendiri. Ada orang-orang yang mengasihi kita. Ada Yesus yang terus berdoa dari surga untuk saudara dan saya. Tuhan berkati.